Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 DPR RI, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Haji Republik Indonesia, para tenaga ahli dan semua yang hadir, para undangan. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, izinkan kami menyampaikan penjelasan komprehensif atas berbagai pertanyaan yang telah disampaikan oleh Komisi 8 terkait penyelenggaraan haji tahun 2026 Masehi. Pertama, persiapan di dalam negeri. Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi berdasarkan sesuai dengan Kepres nomor 34 tahun 2025 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang bersumber dari biaya BPIH dan nilai manfaat, besaran BPIH dan BPIH bisa kita lihat di dalam tabel berikut, di mana secara umum semuanya mengalami penurunan. Penurunan terbesar ada di Banjarmasin dan Padang yang sekitar 3 juta. Kemudian yang kedua tentang timeline penyiapan ibadah haji. Berdasarkan timeline dari pemerintah Arab Saudi, kami telah menerbitkan kebijakan tentang jadwal penyiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi sebagai berikut. Tahapan pelunasan BPIH tahap pertama 24 November sampai 23 Desember 2025, tahap kedua 2 sampai 9 Januari 2026. Kemudian pemeriksaan istitoah kesehatan, ini tentu terkait dengan pendaftaran pelunasannya. Kemudian ada inspeksi sanitasi dan surveillance asrama haji yang sudah dimulai tahap pertamanya, tahap keduanya, dan tahap ketiganya nanti akan selama masa operasional haji. Kemudian penyediaan akomodasi, transportasi, dan konsumsi di Arab Saudi, kita sudah membentuk timnya dan sudah mulai pendaftaran calon peserta, pendaftaran peserta biddingnya, dan insya Allah dalam waktu dekat setelah pemeriksaan berkas-berkas, tim akan berangkat ke Saudi. Kemudian seleksi petugas daerah direncanakan 4 dan 11 Desember. Sementara petugas pusat tanggal 16 Desember 2025. Bimbingan dan manasik diperkirakan direncanakan 1 Januari sampai 20 Februari 2026. Diklat PPIH, Kloter dan Arab Saudi 11 Januari sampai 10 Februari, sekitar 1 bulan. Sementara diklat untuk PHD 17 Januari sampai 16 Februari juga sama, sekitar 1 bulan. Penyelesaian kontrak layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi 31 Januari. 31 Januari ini adalah batas akhir kita upayakan sebelum tanggal ini sudah bisa selesai. Kemudian pengkloteran dan grouping visa haji 10 Januari sampai 8 Februari. Kemudian penerbitan visa haji 8 Februari sampai 20 Maret. Semuanya ini terkoordinasi dengan schedule yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi juga. Kemudian pemberangkatan kloter pertama masuk asrama haji 21 April 2026. Kemudian pemberangkatan pertama tanggal 22 April 2026. Kemudian rencana perjalanan haji sudah bisa kita lihat di tabel di bawah yang telah di layar maupun di lembaran kita, mulai tanggal 21 April sampai dengan 29
1 Juni akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah ke Madinah. Kemudian 1 Juli 2026 akhir kedatangan jemaah haji gelombang kedua di tanah air. Kemudian yang ketiga tentang penetapan jumlah jemaah per provinsi dan embarkasi. Pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan mengenai penetapan jumlah jemaah haji per provinsi dan per embarkasi untuk penyelenggaraan haji tahun 2022 Masehi. Penetapan kuota telah dituangkan secara resmi dalam keputusan Menteri Haji dan Umroh nomor 6 tahun 2025 tentang kuota haji reguler yang ditetapkan pada 1 Oktober 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, Indonesia memperoleh kuota jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang yang terdiri atas kuota jemaah haji reguler 191.419 orang, kuota prioritas lanjut usia 10.166 orang, kuota pembimbing ibadah haji yaitu ketua kloter dan pembimbing ibadah KBIHU 685 orang, dan kuota petugas haji daerah 1.050 orang. Yang keempat adalah tentang istitoah kesehatan jemaah haji. Penetapan istitoah kesehatan jemaah haji dilakukan melalui pemeriksaan medis berlapis yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Karena biaya tersebut bervariasi, Kementerian Kesehatan tahun kemarin telah mengeluarkan surat edaran yang menetapkan batas tertinggi 1 juta dan meminta daerah yang menetapkan tarif di atas angka tersebut untuk menyesuaikan, serta menghimbau daerah yang lebih rendah untuk tidak menaikkan tarif. Langkah ini memastikan seluruh jemaah memperoleh akses pelayanan pemeriksaan kesehatan yang wajar dan merata. Terkait dengan ini, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tarif untuk pemeriksaan kesehatan jamaah haji. Izin Pak Menteri, Kementerian Dalam Negeri apa Kementerian Kesehatan? Kementerian Dalam Negeri karena terkait dengan kepala daerah nantinya. Okay. Dalam penilaian majelis, jemaah diklasifikasikan ke 4 kategori, yaitu istitoah kesehatan, memenuhi kriteria kesehatan, sehat dan mandiri. Yang kedua, memenuhi istitoah dengan pendampingan, memiliki penyakit kronis, terkontrol atau membutuhkan alat bantu. Yang ketiga, tidak memenuhi istitoah sementara, penyakit menular atau kronis tak terkontrol, serta yang keempat, tidak memenuhi istitoah permanen, penyakit berat yang mengancam jiwa seperti gagal jantung, gagal ginjal stadium lanjut, kanker stadium terminal, atau gangguan kejiwaan berat. Klasifikasi ini sepenuhnya ditetapkan oleh tenaga medis yang berwenang sesuai standar klinis. Terkait dengan penetapan istitoah ini dilakukan setelah seluruh pemeriksaan kesehatan selesai dan hasilnya dilakukan input ke dalam Siskohatkes. Kepastian istitoah diberikan sebelum pelunasan BP dan difinalkan per kloter agar penyusunan manifest pemberangkatan tetap tertib. Seluruh jemaah yang telah mendapatkan status istitoah final dipastikan layak secara medis untuk menjalani rangkaian ibadah haji yang menuntut fisik dan mental. Adapun batas akhir penetapan istitoah mengikuti 3 ketentuan: finalisasi sebelum penetapan kloter, verifikasi terakhir sebelum masuk asrama haji, dan tidak ada perubahan status setelah jamaah masuk asrama kecuali dalam kondisi kegawat daruratan. Mekanisme ini dimaksudkan agar seluruh jemaah yang diberangkatkan benar-benar aman secara medis, memenuhi syarat syariat, dan terlindungi selama menjalankan ibadah di tanah suci. Khusus untuk istitoah kesehatan ini, Bapak pimpinan dan anggota, kami berkali-kali selalu diingatkan oleh pemerintah Kementerian Haji Saudi untuk benar-benar memberangkatkan jamaah yang layak, siap secara fisik maupun mental. Yang kelima, kebijakan pelunasan dan mekanisme pengisian kuota haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pelunasan biaya haji reguler dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Haji dan Umroh Nomor 30 Tahun 2025 tentang
petunjuk teknis tata cara pengisian kuota haji reguler, dan pelaksanaan pembayaran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun 1447 atau 2026 Masehi. Pelunasan tahap pertama berlangsung selama 30 hari sejak 24 November sampai dengan 23 Desember. Pada tahap pertama ini pelunasan dialokasikan pada 3 kelompok, yaitu jamaah reguler yang telah lunas namun tertunda keberangkatannya, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji berjalan, serta jemaah prioritas lanjut usia. Apabila hingga hari terakhir pelunasan tahap pertama kuota masing-masing provinsi atau embarkasi belum terpenuhi, maka diberlakukan pelunasan tahap kedua pada tanggal 2 Januari sampai dengan 9 Januari 2026. Pada tahap ini, kewenangan pengisian kuota dikembalikan ke provinsi masing-masing untuk memastikan proporsionalitas dan ketepatan sasaran. Pengisian dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Prioritas jemaah yang gagal melunasi pada tahap sebelumnya. Yang kedua, pendamping jemaah lanjut usia. Ketiga, jemaah penyandang disabilitas dan pendampingnya. Yang keempat, jemaah yang terpisah dari mahram atau keluarga. Serta yang kelima, jemaah cadangan berdasarkan nomor porsi berikutnya. Untuk menjaga kelancaran proses administrasi dan pemvisaan, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan batas akhir penginputan data jamaah calon penerima visa pada 8 Februari 2026. Dengan adanya tenggat tersebut, seluruh proses pelunasan, verifikasi hingga finalisasi data harus berjalan tepat waktu dan tidak bisa melewati batas waktu yang ditentukan. Keenam, penerbitan visa, aktivasi nusuk, dan penanganan paspor jamaah haji. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa penerbitan visa jamaah haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026. Rentang waktu ini menjadi fase kritis bagi Indonesia untuk memastikan seluruh data dan dokumen jemaah telah lengkap serta tervalidasi, sehingga pengajuan visa dapat diproses tanpa hambatan dan seluruh kuota keberangkatan dapat terakomodasi tepat waktu. Distribusi kartu nusuk akan dilakukan di masing-masing embarkasi melalui petugas syariah yang datang ke Indonesia sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan. Kartu nusuk dibagikan dalam keadaan belum aktif dan kemudian diaktifasi pada H-1 sebelum jemaah terbang ke Arab Saudi. Aktivasi terpusat ini memastikan seluruh data jemaah tersinkronisasi dengan sistem Saudi serta menjamin fungsi kartu nusuk berjalan optimal sejak jemaah tiba di Tanah Suci. Terkait paspor, sejumlah kendala umum seperti masa berlaku yang kurang dari syarat minimum, ketidaksesuaian identitas, atau keterlambatan penerbitan harus ditangani sejak dini. Pemeriksaan dan verifikasi paspor secara berjenjang di tingkat kabupaten, provinsi, serta embarkasi menjadi kunci agar tidak ada jamaah yang tertunda keberangkatannya akibat permasalahan dokumen pada fase pemvisaan. Layanan transportasi udara maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines telah menyampaikan permohonan slot time kepada otoritas penerbangan Arab Saudi (GACA) untuk penetapan jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Permohonan ini disusun berdasarkan rencana perjalanan haji yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Adapun rencana pengangkutan kedua maskapai tersebut bisa kita lihat di tabel ini, mulai dari Garuda yang melayani Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok, maupun Saudia yang melayani Batam, Palembang,
Jakarta, dan Kertajati serta Surabaya. Komposisi kru pesawat juga disiapkan sesuai standar penerbangan internasional. Pada armada Garuda Indonesia, pesawat Boeing 777 diawaki 18 kru terdiri dari 3 pilot dan 15 cabin kru. Sedangkan Airbus A330-300 diawaki 16 kru dengan 4 pilot dan 11 cabin kru. Untuk Saudi Arabia, Boeing 777 diawaki 16 kru yang terdiri dari 3 pilot dan 13 cabin kru termasuk purser, sementara Airbus A330-300 diawaki 14 kru dengan 3 pilot dan 11 cabin kru termasuk purser. Formasi kru ini memastikan pelayanan optimal, terutama dalam penerbangan panjang yang membawa jemaah dalam jumlah besar. Selama penerbangan, jemaah haji menerima layanan konsumsi yang terdiri dari 2 kali makan berat dan 1 kali snack, baik dalam fase keberangkatan maupun pemulangan. Selain itu, untuk maskapai menyiapkan pesawat cadangan standby aircraft untuk mengantisipasi gangguan teknis agar keberangkatan kloter tidak tertunda. Seluruh pengaturan ini disusun untuk menjamin perjalanan udara jemaah berjalan aman, nyaman, dan sesuai standar layanan musim haji 2026. Yang kedelapan, tentang pelayanan di asrama haji embarkasi. Seluruh asrama haji embarkasi, debarkasi dan embarkasi antara telah disiapkan sebagai pusat layanan keberangkatan jemaah. Secara nasional terdapat 16 embarkasi utama, 6 embarkasi antara, dan 13 asrama transit yang berfungsi sebagai titik singgah jemaah dari berbagai daerah. Masing-masing asrama dilengkapi fasilitas kamar yang menampung 3-8 orang sesuai standar, ruang makan, aula pembinaan, serta area operasional keberangkatan yang tertata. Sebagian asrama telah direvitalisasi dan dinyatakan layak sehingga menjadi objek kunjungan pengawasan bagi DPR, Gubernur, Forkopimda maupun otoritas penyelenggaraan haji. Pelayanan di asrama haji embarkasi saat keberangkatan haji dilakukan melalui layanan one stop service. Adapun prosedur yang dilakukan saat di asrama haji sebagai berikut. Jemaah tiba di asrama haji, masuk ke aula penerimaan untuk pemeriksaan kesehatan, pemberian gelang identitas, pemberian kartu nusuk, pemberian living cost, pemberian paspor dan visa, pemberian kartu makan, dan kunci kamar. Kemudian masuk ke asrama haji, ke kamar, pemeriksaan keberangkatan, masuk ke aula keberangkatan 6 jam sebelum take off, dan pemeriksaan boarding pass dan X-ray, dan terakhir berangkat bandara dengan bis yang disediakan oleh maskapai penerbangan 4 jam sebelum take off. Jenis produk layanan makanan utama di embarkasi dan embarkasi antara, yaitu makanan diberikan paling banyak 3 kali, pagi, siang, dan malam, dan snack sebanyak 2 kali, sedangkan masa pemulangan di embarkasi antara disediakan 1 kali snack. Kemungkinan pemberangkatan ada yang mungkin makannya 2 kali karena kita berusaha mempatkan tidak sampai 24 jam di asrama haji. Makanan diberikan secara prasmanan dengan memperhatikan aspek kesehatan sebagaimana diatur oleh Kementerian Kesehatan. Apabila dalam pelaksanaan terdapat penyesuaian jadwal keberangkatan, yaitu lebih awal sebelum jadwal makan, makanan dapat diberikan dalam bentuk kemasan kotak atau box. Minuman berupa air mineral kemasan diberikan minimal 2 liter per hari untuk setiap jamaah dan tambahan sesuai kebutuhan jemaah haji. Ketentuan bahan baku menu konsumsi jemaah haji reguler: air mineral bukan air isi ulang. Bahan baku utama bukan makanan kemasan, kaleng, dan makanan ultra proses seperti kornet, nugget maupun sarden. Buah merupakan buah segar utuh dengan kulit.
snack tidak berbahan dasar ketan, singkong, ubi, santan kental, dan lemak hewan. Tidak mempergunakan bumbu tajam yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti terlalu pedas, cuka, soft drink, dan menghindari sayuran yang berserat dan menimbulkan gas seperti nangka, lobak, daun singkong, dan kol. Mungkin termasuk durian juga ya, nggak boleh. 9. Koordinasi lintas pemangku kepentingan dan proses teknik pelepasan jemaah haji per kloter. Kesuksesan keberangkatan jemaah haji per kloter merupakan hasil kerja terpadu berbagai unsur pemerintah, mulai dari gubernur, Forkopimda, pemerintah kabupaten kota hingga jajaran teknis, PPIH embarkasi, imigrasi, otoritas bandara, serta maskapai. Gubernur menjalankan peran strategis dalam memastikan stabilitas, keamanan, serta dukungan penuh dari perangkat daerah. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh memimpin koordinasi teknis lintas lembaga agar seluruh rangkaian pelayanan di asrama haji berlangsung seragam, terukur, dan sesuai standar operasional. Pelaksanaan prosesi pemberangkatan diawali dari asrama haji, di mana jamaah bergerak menuju gedung keberangkatan, yaitu titik akhir proses pelayanan sebelum jamaah bertolak ke bandara. Pada fase ini, seluruh alur dirancang tertib dan sistematis, meliputi pemeriksaan tas kabin, pengecekan paspor dan visa, serta penerbitan boarding pass. Area keberangkatan telah dilengkapi fasilitas pendukung seperti mesin X-ray, ruang tunggu berdasarkan nomor bus dan rombongan, serta pos pemeriksaan dokumen perjalanan. Kehadiran Forkopimda pada proses seremonial pelepasan turut memperkuat dukungan moral bagi jemaah dan memastikan seluruh tahap berjalan kondusif. Setibanya di gedung keberangkatan, petugas PPIH embarkasi mengarahkan jemaah sesuai urutan rombongan. Petugas Aviation Security kemudian melakukan pemeriksaan tas kabin satu persatu melalui X-ray. Dilanjutkan penempatan jemaah pada ruang tunggu berdasarkan kloter dan bus. Seluruh kegiatan dipantau langsung oleh unsur keamanan daerah dan PPIH untuk menghindari penumpukan serta memastikan jemaah berada posisi yang benar sebelum dipanggil menuju titik penyiapan bus. Ketika jadwal keberangkatan telah tiba, jemaah dipanggil secara berurutan mulai dari rombongan pertama. Pada titik akhir menuju pintu bus, petugas imigrasi melakukan verifikasi terakhir atas paspor, visa, dan boarding pass. Setelah seluruh dokumen valid dan jemaah dinyatakan siap berangkat, bis mulai bergerak meninggalkan asrama menuju bandara. 10. Pengaturan transportasi jemaah haji dari daerah hingga keberangkatan di bandara. Transportasi jemaah haji pada tahap pra-pemberangkatan dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu mobilisasi dari daerah asal menuju asrama haji dan mobilisasi dari asrama haji menuju bandara. Setiap tahapan diatur dengan jelas untuk memastikan seluruh jemaah tiba tepat waktu, dalam kondisi aman, serta mendapatkan layanan yang layak sesuai standar penyelenggaraan haji. Pada tahap keberangkatan dari asrama haji ke bandara, penyediaan armada bis menjadi tanggung jawab pihak penerbangan. Sebanyak 11 unit bis termasuk di dalamnya bus cadangan disiapkan untuk mengangkut jemaah per kloter. Armada ini terdiri dari bis berkapasitas hingga 45 dengan standar usia maksimal 10 tahun untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan. Pengaturan keberangkatan bis dilakukan secara terjadwal dan berurutan sesuai formasi rombongan sehingga waktu kedatangan di bandara dapat dipastikan tepat sesuai dengan slot penerbangannya. Sementara itu, transportasi dari daerah asal menuju asrama haji embarkasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
Armada bus disiapkan sebanyak jumlah rombongan dalam satu kloter dengan rata-rata kapasitas 45 sampai 50 kursi dan usia kendaraan pada umumnya di bawah 10 tahun. Jarak tempuh dari masing-masing daerah ke embarkasi bervariasi dan pemerintah daerah wajib memastikan jamaah tiba sesuai jadwal lapor diri. Dalam proses ini, aspek kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu menjadi perhatian utama agar seluruh alur keberangkatan dapat berjalan lancar. Terkait konsumsi selama perjalanan darat, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan konsumsi bagi jemaah mulai dari daerah asal hingga tiba di asrama haji. Pemberian konsumsi mempertimbangkan durasi perjalanan, kondisi geografis dan kebutuhan jemaah sehingga setiap rombongan tetap terjaga kesehatannya selama proses mobilisasi. Melalui pengaturan transportasi yang terkoordinasi ini, seluruh jamaah diharapkan dipastikan memperoleh layanan yang optimal sejak dari daerah hingga tiba di bandara untuk berangkat menuju Tanah Suci. B. Persiapan di Arab Saudi, kepastian kontrak dan layanan akomodasi jamaah di Mekah dan Madinah. Penyediaan akomodasi jemaah di Mekah dan Madinah dilakukan melalui proses pengadaan yang berlangsung sejak 23 November hingga 31 Desember 2025, mencakup layanan konsumsi, akomodasi, transportasi, dan armusna. Setelah seluruh proses perjalanan selesai, kontrak dengan para penyedia layanan akan difinalisasi dan ditandatangani pada Januari 2026. Dengan demikian, seluruh bukti kontrak dan dokumen legal pendukung dapat disiapkan secara lengkap sebelum dimulainya fase penerimaan visa dan pengelompokan kloter, memastikan seluruh layanan di Arab Saudi telah aman secara administratif maupun operasional. Rencana kedatangan harian kloter dan mekanisme penanganan jemaah di Bandara Madinah. Rata-rata kedatangan jemaah haji adalah 16 hingga 19 kloter mendarat di Madinah di Arab Saudi, tersebar sesuai jadwal penerbangan yang telah disetujui oleh otoritas penerbangan kedua negara. Pada gelombang pertama terdapat 267 kloter yang akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Alurnya setelah jemaah melewati pemeriksaan imigrasi, jemaah tidak lagi memanggil bagasi secara mandiri karena seluruh bagasi tercatat ditangani sepenuhnya oleh pihak wakalah dengan dukungan petugas penerbangan dan petugas daker bandara. Jemaah langsung diarahkan menuju titik kumpul di pintu keluar terminal, tempat bis yang telah disiapkan menunggu di area depan. Titik kumpul ini ditandai dengan papan identifikasi menu kloter yang jelas sehingga jamaah dapat berpindah secara teratur menuju bus tanpa terjadi penumpukan. Seluruh mekanisme ini memastikan kedatangan jamaah berjalan cepat, tertib dan aman sebelum menjalankan perjalanan ke hotel di Madinah. Walaupun diharapkan berjalan cepat, kami juga meminta kepada panitia di Madinah diberi kesempatan jamaah haji yang mungkin selama perjalanan menahan buang air kecil untuk bisa ada waktu, jadi tidak harus dikejar langsung dari pesawat langsung masuk bis. Ketiga, waktu tempuh perjalanan dan pengaturan transportasi jemaah dari bandara ke penginapan. Perjalanan jemaah haji dari bandara menuju penginapan di Madinah maupun Mekah telah dihitung secara rinci untuk memastikan seluruh proses berlangsung aman dan efisien. Waktu tempuh bervariasi sesuai rute. 1-2 jam dari Bandara Madinah ke hotel di Madinah, 5-7 jam dari hotel Madinah ke hotel di Mekah, 2-3 jam dari Bandara Jeddah ke hotel Mekah, serta 5-7 jam dari hotel Mekah ke hotel Madinah. Adapun perjalanan dari hotel Mekah ke Bandara Jeddah membutuhkan 2-3 jam. Dan dari hotel Madinah ke Bandara Madinah dimemerlukan 1-2 jam. Pengaturan ini menjadi dasar penjadwalan transportasi agar kedatangan dan keberangkatan jemaah sesuai dengan slot waktu yang telah diberikan oleh otoritas penerbangan Arab Saudi. Untuk pengangkutan jemaah,
digunakan bis antar kota perhajian dengan kapasitas 47 kursi, namun hanya diisi maksimal 42 jemaah demi kenyamanan dan kelancaran mobilitas. Jumlah bis sesuai dengan formasi rombongan dalam kloter sehingga seluruh jemaah dapat diberangkatkan secara bersamaan dan tepat waktu. Selain itu, setiap bis wajib menyediakan air mineral 1 botol ukuran 330 ml bagi setiap jemaah sebagai bentuk layanan selama perjalanan dari bandara menuju hotel. Dengan pengaturan ini, transportasi darat jemaah selama di Arab Saudi dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. 4. Penempatan hotel jemaah per embarkasi dan kloter. Penempatan hotel bagi jemaah haji setiap embarkasi dan kloter dilakukan setelah proses pengadaan dan kontrak pelayanan akomodasi di Makkah dan Madinah selesai dilaksanakan. Setelah kontrak final, penyusunan mapping penempatan dilakukan berdasarkan manifest kloter yang telah terbentuk serta kapasitas hotel yang tersedia untuk masing-masing wilayah. Seluruh data penempatan termasuk nama hotel, alamat, dan jarak ke Masjid Nabawi maupun ke Masjidil Haram akan tercatat dan ditetapkan secara resmi melalui Siskohat. Sehingga setiap kloter mempunyai lokasi yang jelas, valid, dan dapat diakses oleh jemaah maupun tugas dalam seluruh rangkaian operasional haji. Dengan mekanisme ini, penempatan akomodasi dilakukan secara sistematis dan proporsional. Akomodasi jemaah di Madinah dan pengaturan transportasi menuju Makkah. Jemaah di Madinah akomodasinya akan ditetapkan setelah proses penyediaan selesai, meliputi jumlah hotel, kamar, dan kapasitas per kamar dengan ketentuan bahwa jarak terjauh hotel ke Masjid Nabawi tidak melebihi 1000 meter. Jemaah akan tinggal di Madinah selama 9 hari 8 malam dengan proses check out menyesuaikan keberangkatan jadwal kloter berikutnya. Untuk perjalanan menuju Mekah dipergunakan bus Nakobah berkapasitas 47 seat yang diisi maksimal 45 jemaah, dilengkapi fasilitas AC, mikrofon, dan air mineral, serta didampingi petugas ibadah dan petugas haji dalam setiap bis. Seluruh rakyat ini mengikuti standar pemerintah Saudi dan memastikan kenyamanan serta keselamatan jamaah selama berada di Madinah. Selama berada di Madinah, jemaah mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 27 kali makan, yaitu 3 kali sehari. Penyedia layanan wajib memenuhi komitmen waktu penyajian, yaitu makan pagi paling lambat pukul 5 sampai 5.30 waktu Arab Saudi, makan siang jam 11 sampai 11.30 waktu Arab Saudi, dan makan malam pukul 17 sampai 17.30 waktu Arab Saudi. Standar waktu ini ditetapkan memastikan jemaah dapat beraktivitas ibadah di Masjid Nabawi tanpa terganggu jadwal konsumsi. Selain layanan konsumsi di hotel, jemaah juga menerima makanan selama jalan saat berangkat dari Madinah menuju Makkah, berupa paket makan yang terdiri dari nasi, ayam brus, keripik kentang Mustafa, dan air mineral sebagai bekal selama perjalanan darat antar kota perhajian. 7. Perkiraan jadwal dan pola pelaksanaan ziarah tambahan di Madinah. Ziarah tambahan di Madinah umumnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan jarak tempuh, kondisi kesehatan jamaah, kenyamanan rombongan, serta kewajiban menjaga waktu pelaksanaan sholat arba'in selama berada di kota Madinah. Selain ziarah resmi yang difasilitasi oleh pihak syarikah, yaitu Jabal Uhud, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, terdapat sejumlah titik ziarah historis yang menjadi opsi tambahan bagi jamaah. Lokasi-lokasi tersebut antara lain Masjid Qiblatain, Masjid Jum'ah, Masjid Gomamah, serta kawasan Khandaq yang memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ziarah di luar paket resmi Majmu'ah, kegiatan sepenuhnya berada di bawah koordinasi KBIH
PSU pada masing-masing kloter. Pelaksanaannya mengedepankan asas kerelaan, kebersediaan jamaah, serta penyesuaian kemampuan fisik peserta. KBIHU juga menentukan rute ziarah tambahan yang aman dan memungkinkan dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan jemaah selama perjalanan. Kedelapan, keberangkatan gelombang kedua tanah air ke Bandara Jeddah. Jumlah kloter gelombang kedua yang tiba di Jeddah selanjutnya melaksanakan perjalanan ke Mekah sebanyak 258 kloter. Dari Jeddah, jemaah yang telah melalui proses imigrasi akan diarahkan menuju plaza disiapkan secara khusus sebagai titik kumpul resmi. Area plaza ini ditandai dengan petunjuk yang jelas serta petugas yang mengarahkan alur pergerakan jamaah menuju antrian bis. Sementara itu, proses pengambilan dan pengurusan bagasi menjadi tanggung jawab wukala yang bekerja sama dengan pihak penerbangan dan petugas daker bandara. 9. Perhitungan waktu perjalanan dan ketersediaan bis salawat. Waktu perjalanan menggunakan bis salawat menuju dan dari Masjidil Haram diperkirakan maksimal 40 menit. Khususnya bagi jemaah yang menempati akomodasi dengan jarak terjauh sekitar 4.500 meter pada jam-jam padat selama masa puncak ibadah haji. Adapun waktu tunggu untuk dapat menaiki bus berkisar sekitar 20 menit kurang lebih. Disesuaikan dengan arus keluar masuk jamaah pada titik keberangkatan. Bis salawat yang beroperasi menggunakan tipe city bus dengan kapasitas 70 penumpang, 40 duduk dan 30 berdiri. Jumlah armada disiapkan proporsional sesuai kebutuhan harian agar mobilisasi jemaah menuju Masjidil Haram berlangsung lancar, teratur dan tanpa hambatan. Penempatan jamaah haji di kota utama Mekah akan ditetapkan setelah seluruh proses penyediaan dan kontrak layanan selesai. Manifest kloter terbentuk serta data resmi tercatat dalam Siskohat. Informasi rinci seperti jumlah hotel, jumlah kamar, dan kapasitas kamar baru dapat dipublikasikan setelah proses tersebut rampung. Adapun gambaran awal menunjukkan bahwa jarak terjauh akomodasi dari Masjidil Haram berada sekitar 4.500 meter dengan kebijakan check out mengikuti jadwal pergerakan kloter menuju Madinah atau Bandara Jeddah. Secara umum, penempatan jemaah dalam kota Mekah direncanakan terbagi kepada 4 kawasan utama, Jarwal, Miswalah, Syisyah, dan Raudah, yang akan difinalkan dan dipetakan secara lengkap setelah penyediaan selesai dengan estimasi publikasi pada Februari 2026. Layanan konsumsi di Mekah disiapkan sebanyak 84 kali makan dengan pola 3 kali penyajian per hari, pagi, siang, dan malam. Setiap menu disusun untuk memenuhi kebutuhan gizi jamaah selama masa tinggal, mencakup hidangan utama berbasis nasi, protein, sayuran buah, serta air mineral. Komitmen waktu distribusi makanan ditetapkan secara ketat, yaitu makan pagi pukul 5, makan siang paling lambat pukul 11, dan makan malam paling lambat pukul 17 waktu Arab Saudi, sehingga jemaah dapat tetap nyaman menjalankan ibadah tanpa mengabaikan kebutuhan konsumsinya. Perkiraan jadwal tambahan bagi jemaah yang ingin mengikuti kegiatan di luar agenda wajib disusun dengan Perkiraan jadwal tambahan bagi jemaah yang ingin mengikuti kegiatan di luar agenda wajib disusun dengan mempertimbangkan jarak tempuh, kondisi kesehatan lalu lintas, serta ketersediaan transportasi. Untuk ziarah ke Taif, perjalanan biaya dirancang sebagai kegiatan 1 hari penuh yang dimulai dari pagi hari. Rangkaian aktivitas meliputi kunjungan ke situs bersejarah, wilayah perkebunan dan pertanian As-Taif, serta waktu istirahat yang cukup sebelum kembali ke Mekah pada sore atau malam hari ini. Kegiatan ini bersifat opsional dan dilakukan berdasarkan kesiapan jemaah serta pengaturan kelompok bimbingan. Untuk pelaksanaan umroh sunnah dengan mikot di luar tanah haram seperti Tanim, Jirona, maupun Hudaybiyah,
Jadwal tambahan diatur secara fleksibel agar tidak mengganggu agenda wajib jemaah selama periode puncak ibadah haji. Keberangkatan dijadwalkan pada waktu senggang, pagi, siang, atau malam, bergantung pada kesiapan jamaah dan armada transportasi. Setiap lokasi mikot memiliki waktu tempuh yang berbeda-beda sehingga pengaturan dilakukan secara terpisah dan tertib. Pergerakan jemaah menuju Arafah menggunakan armada city bus dengan kapasitas sekitar 70 orang per bis. Mekanisme pengangkutan dilakukan dengan sistem taradduti atau shuttle, di mana untuk setiap 3.000 jemaah disediakan 7 armada. Dan masing-masing armada melakukan pengangkutan hingga 3 kali putaran. Dengan pola ini, total bis yang mengangkut jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Arafah diperkirakan mencapai kurang lebih 204 unit. Setiap kloter memperoleh jadwal keberangkatan yang disusun terperinci mencakup seluruh rangkaian Makkah, Arafah, Musdalifah, Mina, Makkah. Kloter pertama di pemberangkatan menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah pukul 7 waktu Arab Saudi, dan kedatangan paling akhir biasanya terjadi pada 9 Zulhijjah pukul 3 waktu Arab Saudi. Area Arafah yang diperuntukkan bagi jemaah Indonesia berada di kawasan rute 2. Shuttle busnya rute kedua, yaitu zona tempat tenda-tenda Indonesia ditempatkan setiap tahun. Di kawasan ini, kapasitas setiap tenda disesuaikan dengan standar yang diatur khusus untuk kenyamanan jemaah, termasuk karpet yang layak, kasur dengan kualitas memadai, serta pemisahan ruang istirahat yang proporsional. Fasilitas kamar mandi umumnya tersedia dalam jumlah menyesuaikan populasi tenda dengan kualitas sanitasi yang terus ditingkatkan oleh penyedia layanan Arab Saudi. Setiap tenda dilengkapi dengan AC berdiri, area layanan konsumsi, serta distribusi makanan dan minuman sesuai paket layanan yang sudah ditetapkan. Selama berada di Arafah, jemaah menerima layanan konsumsi yang terdistribusi langsung di tenda masing-masing. Snack tambahan diberikan sebelum jemaah dari Musdalifah ke Mina dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, dimulai pukul 11 atau 23 waktu Arab Saudi, dengan keberangkatan terakhir paling lambat jam 9 waktu Arab Saudi keesokan harinya. Seluruh fasilitas ini menjadi bagian dari dukungan operasional agar jemaah dapat menjalankan wukuf dengan nyaman, tertib, dan sesuai ketentuan ibadah haji. Fasilitas kesehatan di Arafah, layanan utama berada di sektor kesehatan yang ditempatkan dekat area tenda Indonesia untuk memastikan jemaah mendapatkan pertolongan pertama, pemeriksaan kesehatan, hingga layanan emergensi selama masa wukuf. Jemaah haji Indonesia mulai tiba di Mina pada 10 Zulhijjah dengan waktu kedatangan paling awal sekitar pukul 1 waktu Arab Saudi, sementara kedatangan terakhir diharapkan maksimal pukul 11 waktu Arab Saudi. Seluruh proses pergerakan dari Musdalifah menuju Mina mengikuti jadwal taradduti yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran arus transportasi dan menghindari kepadatan di jalur jamarat. Di Mina, jemaah Indonesia menempati area yang telah disediakan khusus dengan pembagian maktab yang disesuaikan dengan kloter dan embarkasi. Peta lengkap kawasan Mina bisa dilihat di layar berikut. Kemudian untuk pemenuhan konsumsi selama di Mina, jemaah menerima 3 kali makan setiap hari dengan kombinasi fresh meal serta ready to eat meal yang sudah memenuhi standar nutrisi dan keamanan pangan. Makanan fresh meal disediakan dalam kondisi hangat, sementara ready to eat meal diberikan untuk mendukung fleksibilitas distribusi di tengah keterbatasan ruang dan mobilitas prosesi haji. Jadwal pemberian makan disesuaikan dengan waktu-waktu ibadah dan kondisi lapangan agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa mengabaikan kebutuhan asumsi energi. Jumlah dan kapasitas tenda bisa dilihat di tabel ini. Dan terakhir, penutup dengan berbagai langkah tersebut,
Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi yang lebih profesional, tertata dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada jemaah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait serta dukungan yang berkelanjutan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI merupakan pilar utama dalam memastikan seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji merupakan amanah besar yang tidak hanya menuntut ketepatan regulasi dan kesiapan teknis, tapi juga menuntut integritas, ketulusan, dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji darat tamu-tamu Allah. Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen yang konsisten, kami optimis seluruh tantangan dapat dihadapi dengan baik dan penyelenggaraan haji tahun ini dapat terselenggara dengan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman ibadah yang bermakna bagi seluruh jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan atas ikhtiar kita bersama, serta meridhoi setiap langkah dalam persiapkan pelayanan ibadah haji umat Islam Indonesia. Terima kasih atas perhatian kerjasama yang telah jalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.